Zaman sekarang nih emang bener-bener para pekerja atau karyawan-karyawan di luar sana harus pakai AI nih. Mereka mau apa enggak untuk mengikuti perkembangan teknologi. AI itu mahal. Kalian bisa beli Netflix 190.000, tapi nggak mau bayar Gemini, nggak mau bayar ChatGPT. Kalian nggak bisa ngomong gitu. Kreativitas manusia ini digabungkan dengan AI. Udah bakal kedepannya dia bakal sustain. Karena bahaya soalnya kalau misalnya AI ini dipakai sama orang-orang kayak gitu. Aku masih ingat satu temanku ngomong, AI ini berguna apa buat hidupku? Fitur di aplikasi sudah mulai AI semua, bro. Semuanya udah AI. Kita mau generate foto, video bisa. Terlalu sering digiring opini AI ini kayak robot, AI ini ngancurin hidup manusia. Agak. Aku bisa jamin 100% gak mungkin AI gantiin manusia kalau dia mau belajar. Hai guys, welcome to Future Talk. Di episode kali ini kita bakal ngebahas seputar AI dan masa depan AI di Indonesia, juga teknologi yang makin canggih di zaman ini. Tentunya narasumber yang ada di sini ini penggiat AI yang menggeluti di bidang AI, salah satu co-founder juga dari salah satu media AI yang lumayan ternama di Indonesia nih. Langsung aja kita ke Duncan dari kerja pakai AI. Kerja pakai AI. Sebelumnya terima kasih Mas Rizky udah ngundang di acara Future Talk yang mungkin pertama kali ya acara ini dimulai. Mungkin aku berterima kasih karena udah mengundang kerja pakai AI. Mungkin aku perkenalkan diri, namaku Duncan. Aku di sini masih kuliah dan sekarang aku merupakan co-founder dari kerja pakai AI sendiri. Wih, co-founder dari kerja pakai AI ya. Ya, Sebelum kita lanjut ke bahas AI-nya, ini boleh dijelasin dulu nih, kerja pakai AI ini apa nih sebenarnya? Simpelnya itu kerja pakai AI itu sebuah media yang berguna untuk meringankan kompleksitas dari AI itu sendiri. Apa maksudnya? Untuk AI ini kan kalau misalnya kita tahu sudah sangat masif ya, maksudnya untuk pelajaran-pelajarannya dari yang gampang ke susah itu udah sangat masif. Gunanya kerja pakai AI ini untuk membantu para pekerja, para orang yang produktif untuk bisa keep up lagi dengan teknologi-teknologi AI ini. Oke. Gitu sih sebenarnya. Berbagi tips-tips. Ya, jadi kita kasih tips and trick, kita kasih edukasi gratis. Kita juga sekarang lagi running open webinar. Kita pokoknya lagi melakukan gencaran masif lah untuk edukasi tentang AI ini ke masyarakat. Menarik. Berarti lumayan dalam juga nih ya dalam menggeluti AI ini. Kami kan aku kan co-founder. Aku di sini kalau misalnya kalian mau tahu ya, di sini aku running kerja pakai AI ini cuma 2 orang. Aku co-founder dan ada satu partnerku namanya Putra, itu dia founder dari kerja pakai AI. Fun fact, si Putra ini dia nggak ada latar belakang tentang AI sama sekali. Oke. Jadi dia jurusannya benar-benar di luar dari komputer itu dia sebenarnya fun fact ya. Nah, kan Mas Duncan nih building kerja pakai AI nih. Zaman sekarang nih emang bener-bener para pekerja atau karyawan-karyawan di luar sana harus pakai AI nih buat mengoptimasi pekerjaan mereka. Sebenarnya kalau dibilang dari pekerja itu bukannya harus atau enggak. Mereka mau apa enggak untuk mengikuti perkembangan teknologi. Karena apa? Mari kita bayangkan ini sebagai zamannya kalau misalnya kita sebut itu masih ada fax dan baru mulai yang namanya email. Dulu orang pakai fax kan untuk ngirim-ngirim surat, ngirim letter gitu. Kalau misalnya di zaman itu ada email, terus orang nentang email, dia mikir, aduh teknologinya serem, aduh teknologi bakal bunuh fax, akan bunuh orang-orang banyak. Maksudnya teknologi yang ke depan ini bakal membunuh orang-orang yang udah istilahnya power lah ke belakang ini. Istilah itu orang-orang yang bakal kegusur nantinya. Istilah orang-orang yang bakal hilang sendiri nantinya. Karena apa? Dia nggak mau mengikuti perkembangan teknologi. Gitu. Jadi menurutku para pekerja harus pakai AI apa enggak? Bukan masalah harus atau enggak, mau apa enggak? Mau mengikuti teknologi apa enggak? Itu sebenarnya sih. Misalnya kita contohkan mediaku ya. Aku kan jatuhnya sekarang ini kerja. Kenapa AI ini sangat membantu? Karena apa? Aku bisa efisiensi waktu semepet mungkin agar workflowku bisa efektif. Contoh, aku bikin foto. Sekarang aku nggak perlu Photoshop bro, Canva bisa, Canva AI ada, Gemini ada, ChatGPT ada, dan itu semua masih free, masih ada gratis ya, nggak perlu bayar. Kalian jangan ngomong AI itu mahal, kalian bisa beli Netflix 190.000, tapi nggak mau bayar Gemini, nggak mau bayar ChatGPT, kalian nggak bisa ngomong gitu. Karena sekarang semua AI ini toolsnya masih sangat murah menurut saya, menurut saya pribadi. Karena setelah yang saya pakai di kerja pakai AI, saya cuma 2 orang running, saya bisa running kok kerja pakai AI dengan lancar tanpa nggak ada bilang kewalahan atau apa, nggak ada, aman kok. Jadi efektif banget ya. Menurutku sangat efektif kalau misalnya kita tahu AI ini untuk apa. Itu sih.
Tapi aku mau tambahin satu lagi. Kalian ini kalau misalnya mungkin Mas tahu ya, ada tipe dua orang. Yang pertama, mereka cuma menggunakan AI untuk menggantikan otaknya. Oke. Oke, satu lagi ada orang yang memakai AI untuk menambah powernya dia. Beda ya, satu otaknya digantikan oleh AI, satu power ditambahkan dengan AI. Menurut Mas gimana? Bakal lebih OP yang mana ke depannya? Powernya. Powernya karena apa? Ketika kreativitas manusia ini digabungkan dengan AI, udah bakal kedepannya dia bakal sustain. Beda orangnya sama orang pakai AI untuk istilahnya nyari jawaban, nyari apa kayak contoh anak SMA gitu nyari jawaban, cuma nyari jawaban comot, taruh, dah kelar, tugasnya kelar. Itu beda cerita Mas, itu orang-orang yang istilahnya bakal kegusur nantinya. Karena apa? Mereka menjadi produknya AI. Oke. Itu dia. Mereka cari jalan pintas ya dengan AI ini, Iya. bukan memanfaatkan kreativitas mereka dikombin dengan si AI Betul ini ya. itu. Jadi mengapa ada kerja pakai AI ya, kita mau setir para masyarakat yang masih bingung literasi AI-nya, itu kita mau setir gimana cara kita mau pakai AI ini dengan bener, jangan pakainya jangan salah gitu loh. Itu sih Ini sebenarnya. menarik banget ya. Iya, Gimana kan? ini mulai seru, mulai seru. Karena bahaya soalnya kalau Iya, misalnya iya, AI ini iya. dipakai sama orang-orang kayak gitu. Jatuhnya ntar Indonesia emas gak ada nanti. Itu sih. Kalau aku sendiri kan aku lumayan ngamatin banget tentang AI ini, perkembangan di luar Ya, negeri, di betul. Amerika, China, itu kan sangat gila banget ya. Ya. Untuk di Indonesia sendiri gimana Mas, menurut Mas Dunkan perkembangan AI di Indonesia ini? Kalau menurutku di Indonesia tuh masih levelnya receh sih. Karena seperti yang kita tahu sekarang banyak, kalau kita bisa ambil contoh penggiringan politik pakai apa? Coba Mas lihat TikTok itu penggiringan politiknya pakai apa biasanya? Pakai AI. Oh. Contoh ya masalah kasus bensin. Itu sekarang kan banyak jokes-jokesnya tuh lewat AI. Nah, itu salah satu pemanfaatan yang menurutku kurang benar. Karena apa? Dipakai untuk suatu yang negatif. Nggak apa-apa kalau misalnya kita menyampaikan orasi sesuatu dengan positif, tidak masalah. Cuma kalau diarahkan ke negatif, apalagi sampai konten pornografi, itu nggak boleh Mas. Karena di sini Indonesia ini masih negara berkembang ya, kita nggak bisa ngatur 100% warganya juga gitu. Tapi kita perlu adanya edukasi lah. Kita kasih pet ke warga-warga ini, gimana caranya kita pakai AI dengan benar untuk meningkatkan efektivitas kita. Berarti regulasi dari pemerintahnya juga harus ada dong. Regulasi itu sejauh yang ku keep up itu sudah ada namanya roadmap AI. Jadi dari Komdigi itu sudah launching, tapi mungkin sampai sekarang belum kelihatan lah. Tapi sejauh yang ku dapat sebenarnya udah ada roadmap ya, cuma belum diaplikasikan. Dan setauku kemarin ada ke acara alumni sekolah. Jadi yang ku dapat kabar dari guru-guru itu entar mungkin tahun depan sudah ada kurikulum mengenai AI Di sekolah-sekolah. di sekolah-sekolah. Itu menurutku salah satu langkah yang paling bagus dari pemerintah menurutku. Dan UI juga buka jurusan AI. Nah, ya. itu jadi dari SMA, dari kuliah sudah ada buka jurusan AI. Itu sangat bagus menurutku. Karena apa? Kita cuman nggak make, kita bisa build something pakai AI. Setuju Itu. sih. Itu ya lumayan. Gue waktu dengar berita kemarin tuh aku lumayan seneng juga sih. UI buka jurusan AI. Ya, ini itu sih. ya satu langkah lebih better lah dari Indonesia ini ya. Dan di UB juga, kan saya kan mahasiswa Brawijaya. UB juga buka AI Center juga loh. Oh iya. Sama buka dijadiin AI center iya, ya? sama. Iya, Karena aku sempet mahasiswa lihat. Filkom nih, aku tahu Oke, perkembangannya. oke. Di UB juga udah keep up juga lah tentang AI juga dia. Dia udah buka AI Center di sana. Oke. Dari awalnya kita cuma anggap skeptis, sampai sekarang kita anggap wah udah jadi realitas sekarang. Itu sih. Sebenarnya itu yang aku nggak habis pikir ya. Tuh aku sebagai mahasiswa komputer, aku ngerasa teknologi ini udah kayak semacam perlombaan gitu menurutku. Karena dari sisi sosial, Amerika dan China itu melakukan yang namanya apa? AI race. Oke. Nah, kalau misalnya mas searching tentang politik ya, itu dia masukin namanya AI race. Jadi mereka berlomba-lomba mencari teknologi yang terbaik untuk efektivitas mereka gitu sih. Jadi misalnya pertama menemukan teknologi baru Amerika, terus tiba-tiba Cina malah beli lagi yang lebih murah. Ya dulu DeepSeek. Nah, itu dia. Ya. Tapi tetap aja DeepSeek ntar dilombain lagi sama ChatGPT, tiba-tiba ada Sora AI, tiba-tiba ada Seedream. Jadi saling balap-balapan semua itu sih. Kalau prediksi Mas Dunkan sendiri siapa yang bakal winning nih di Amerika atau China untuk Wah, leading itu the sih AI ini? kita nggak bisa lihat ke atas ya. Coba menurutku yang menang itu
yang bisa memanfaatkan AI itu sendiri sih. Kita nggak bisa. Kalau kita sebagai warga ya, kita sebagai orang yang memang pedestrian, orang-orang biasa, yang menang itu menurutku adalah orang-orang yang memanfaatkan situasi ini dengan baik. Itu sih. Nah, jadi kuncinya ya kita memanfaatkan Kita memanfaatkan situasi yang lagi gonjang-ganjing ini. Kita lihat, wah AI ini masih apa sih? Gimana sih naratifnya? Masih skeptis. Kita ambil di mana celahnya, kita bikin usaha di situ. Opportunity tuh. Opportunity-nya Iya, sebenarnya opportunity sangat banyak luarnya. Hmm. Kalau misalnya orang lihat banyak yang takut kerjanya hilang, sebenarnya enggak, banyak opportunity kebuka. Tinggal mereka mau keep up atau enggak. Tinggal mereka mau belajar apa enggak. Benar. Itu sih. Oke, nah let's talk about future. Kalau dari pandangan Mas Dunkan sendiri, kalau untuk 2026-2027 nih. Waduh, dikira wah cenayang nih. Enggak, untuk kira-kira dari gambarannya AI ini bakal gimana nih? Karena kalau kita ngeliat robot humanoid, Ya, udah lihat ya ini beritanya ya. Semalam ya. Ya, semalam ya. Di kita podcast ini semalam tuh robot humanoid namanya Neo itu baru launching. Ya, aku sempat lihat tuh. Dan ada Ya, dua orang di Indonesia yang beli robot. Nah, wah itu gila. bener-bener- Itu mereka udah tahu lah ya perkembangan udah secepat apa, mereka langsung beli, langsung pre-order gitu. Itu gila sih. Nah itu tuh menurut Mas Dunkan ini udah ada humanoid robot, terus ke depan ini bakal gimana nih? Ntar kita kegantiin nih, ntar yang ngomong bukan kita, Iya. robot nih. Sebenarnya kalau misalnya aku bilang ya, kita sebagai, mungkin kita anggap aja kita orang general, kita bukan mahasiswa komputer, kita bukan tahu apa-apa tentang komputer, tapi kita tahu perkembangan tentang AI. Menurutku sejauh yang udah aku research sama partnerku, mungkin 2 tahun lagi tetap pekerjaan-pekerjaan yang repetitif, yang terstruktur itu pasti hilang. Contoh, misalnya aku kasih analogi kasir. Kasir itu kalau misalnya Mas bayangkan itu kan repetitif. Kita pesan, "Hai, kita pesan burger ya. Mau berapa? 1, bayar berapa, pakai apa?" Itu kan semuanya repetitif. Itu bisa digantiin pakai AI agent, Mas. Itu bahayanya. Jadi orang-orang sekarang harus berpikir jangan lari ke pekerjaan yang memang terstruktur dan memang repetitif. Kecuali kamu sangat ahli di sana. Kalau kamu sangat ahli di sana, kamu bisa menjadi analisisnya. Jadi beda ya, pekerja sama analisis ya. Jadi kalau misalnya kalian contoh kasir, kalian bisa handle beberapa kasir dalam satu ruangan. Oke. Jadi ini contoh, ini AI agent, misalnya 3 layar. Kita kontrol AI agent itu sendiri. Kita sebagai analis, kita sebagai yang melihat bagaimana AI ini bekerja dengan baik. Kalau misalnya kesalahan, kita yang handle. Tetap untuk zaman sekarang itu AI halusinasi itu masih tetap ada. Oh masih ya? Masih ada, belum bisa dihilangkan 100%. Tapi aku jamin, se-researchnya aku nih, aku yakin banget kalau halusinasi ini nantinya bisa dihilangkan. Kita tahu ya, dulu ChatGPT 4 halusinasinya mungkin masih banyak atau apa. Tiba-tiba ChatGPT 5 muncul. Pas ChatGPT 5 muncul, banyak problem kan? Iya. Tiba-tiba apa? Udah nggak ada problemnya, hilang, di-fix langsung sama mereka. Dan banyak lagi kayak contoh. Sekarang itu dulu kita tarik ke belakang zaman 2021, saya masih ingat itu videonya AI-nya Will Smith kalau Mas tahu yang makan itu. Jadi dulu tuh tahun 2021 tuh AI itu masih jelek banget videonya. Sekarang Mas lihat jokes tentang binatang di TikTok tuh apa pakai Sora 2. Oh iya. Bener-bener nggak kelihatan itu Mas. Dari segi angle, dari segi kualitas video, bener-bener nggak kelihatan. Aku pernah ketipu sekali. Aku nonton TikTok, aku kira tuh asli. Pas ku telaah dari komen, ada yang bilang AI. Ku lihat lagi detail, baru bener itu AI. AI itu. Aku sempat ketipu loh. Kegocek sekali. Makanya aku kayak, wah ini Sora 2 sih gila sih. Tools Sora 2 itu menurutku yang sekarang yang lagi berkembang ini sekarang, kalian harus hati-hati ya. Mungkin para masyarakat harus hati-hati sih. Termasuk aku konten kreator nih harus hati-hati juga. Hati-hati nih. juga. Muka Mas bisa di deepfake juga takutnya gitu kan. Orang bikin konten pakai muka aku kan? Bisa. Iya. Sekarang udah zamannya sih lumayan ngeri sih. Makanya tetap harus ada harus ada jarul. Literasi paling penting. Literasi paling penting itu sih. Untuk sekarang kita fokusnya ke literasi. Kita nggak bisa ngajarin ya banyak-banyak tentang technical ke orang-orang yang general. Kalau misal orang yang memang males gitu ya, istilahnya males, nggak mau keep up AI, kita nggak bisa kita gemporin, kita ayo belajar gitu, nggak bisa. Kita kalau paksa nggak bisa Mas. Aku dulu pas zaman awal build AI ini, aku mungkin punya kasus kali ya. Ini cerita sedih nih ceritanya. Jadi dulu aku pada zaman kerja pakai AI ini masih 1.500 follower ya. Sekarang kan sekitar 7.000 lah, udah lumayan lah sebenarnya. Jadi zaman 1.500 follower itu
istilahnya edukasi lah ke teman-teman dekatku. Zaman kuliah itu kan nongkrong ya, masih sering ngopi, nongkrong sampai malam itu sebenarnya masih. Aku cerita ke temanku, kalian tahu nggak AI ini gini-gini loh sekarang, AI gini-gini. Kalian ada kepikiran apa tentang AI gini-gini? Aku masih ingat satu temanku ngomong, AI ini berguna apa buat hidupku? AI ini bisa ngasilin duit buat pekerjaanku sekarang. AI ini bisa apa sih? Paling FOMO. Itu sih aku nggak habis pikir. Aku kayak di saat aku denger tuh kayak ya aku jelebab aja sih kayak kita lihat aja nanti. Nah, Ya gitu. Aku nggak bisa ngomong banyak. Kita lihat aja nanti. dan gak lama kemudian wah GPT-5, Sora, Gemini, Ntar, wah. ya pokoknya mungkin untuk masyarakat sekitar, kalau misalnya kalian masih skeptis, masih takut, masih menolak, apalagi menolak ya, kita lihat aja nanti ya. Itu sih. Aku cuma bisa bilang itu sih. Aku juga awalnya tuh di awal tahun kemarin tuh aku lumayan gak peduli sama AI lah. Maksudnya apa sih AI ini? Aku sempat ada tuh temen aku yang dia ngajakin ketemu, dia ngejelasin soal AI. Aku kayak defensive apa sih? Kayaknya nggak terlalu gimana deh. Memang untuk sorry mas, jadi untuk awal-awal kita masih skeptis. Aku pun sama. Di zaman aku masih belajar tentang internet engineering dulu kan aku suka internet engineering. Di mana ada AI masuk aku skeptis. Wah AI ini bisa apa sih? Apaan sih gitu loh. Tiba-tiba dia bisa generate coding langsung full, langsung jadi. Kok bisa gitu loh. Terus skeptis dulu kita kan gitu. Aku nggak peduli lah aku dengan AI ini sampai akhirnya at that time aku sempat kerja di salah satu kreatif agency, pindah kantor lah. Nah, habis pindah kantor tuh ada namanya open house kan. Ya open house. Jadi dia ngundang mantan bos aku ngundang kliennya, terus kayak ada karyawan-karyawan di sana. Terus dia bilang, aku nih kreatif agency kan. Dia bilang dia nunjukin ada video, terus dia bilang kita mau jadi kreatif agensi pertama di Indonesia. Aku di situ ngeliat kayak kreatif agensi AI pertama di Indonesia. Belum kebayang kan? Enggak, aku di situ dia nunjukin ada satu video di luar AI itu dapat ratusan ribu view. Video AI di luar dapat ratusan ribu view. Tanpa syuting, karena aku bagian talent di sana. Tanpa syuting, tanpa talent, tanpa videographer, tanpa editor. Tanpa editor, yang edit juga AI sendiri. Iya, dapat ratusan ribu view. Terus dia bilang kayak dia ini ke depan kita bakal mau jadi kreatif agency AI pertama di Indonesia. Terus itu aku kayak berasa kayak ditampar gitu kayak anjir. Ini nggak bisa kayak gini nih. Abis dari situ aku buka ChatGPT, aku cari-cari ChatGPT, aku subscribe yang pro. Mau tahu ini ChatGPT ini bisa sampai mana sih di awal tahun kemarin nih? Bisa sampai mana? Aku tanya segala macam pertanyaan. Aku ajak ngobrol pakai yang voice itu tuh. Aku ajak ngobrol, terus ternyata dia bisa jauh banget dia bisanya. Aku minta pertanyaan apa, dia ngasih jawaban, terus dia minta kan biasanya dia ngasih pertanyaan lagi. Kira-kira mau dibikinin PowerPoint-nya enggak? Oh, ada lanjutannya ya. Itu aku baru amazed itu ada lanjutannya, terus iya boleh dibikinin. Terus dia tanya lagi mau bikinin data untuk ininya enggak? Iya boleh dibikinin lagi. Mau diinin enggak? Mau ini enggak? Wah ini sih ngeri jadi asisten ya, jadi asisten kan ya. Wah ini gila banget sih. Baru dari situ aku ngeset time dari pas hari itu, makanya aku ngeset di pikiran aku, oke, 3 bulan gimana caranya aku bisa jago AI lah, bisa ngerti semua tentang 3 bulan AI. Tuh ya. Ngeset 3 bulan deadline, aku ngeset deadline pribadi aja. 3 bulan gimana caranya mau begadang pelajarin AI. Sampai sekarang ya lumayan banyak tahu keep up lah kan ya. Akhirnya keren Mas Rizky ini, dia keep up 3 bulan, cuma waktu 3 bulan Mas Rizky keep up itu bagus menurutku, cepet menurutku. Tapi perlu ada tamparan kayak gitu. Tapi mungkin kalau nggak ada kejadian itu, nggak ada town hall itu, aku mungkin sampai sekarang baru main ChatGPT aja baru kan. Make kan baru iya, kayaknya deh. Tapi berarti ya thank you buat mantan bosku. Oke, lanjut kita ke bahas AI ini. Nah, Mas Dunkan kan media ya. Nah, kalau untuk content creating atau bikin media, kira-kira tools AI apa ini yang biasa Mas Dunkan pakai buat untuk membantu produktivitas lah ya? Sebenarnya aku nggak pakai yang aneh-aneh kok. Aku pakai AI yang memang tersedia di luar, yang memang masih affordable, yang masih maksudnya dalam range 100.000, 200.000, nggak nyampein jutaan lah. Dan yang menurutku all in one tools tetap ChatGPT masih oke. Kalau misal kalian mau pakai Gemini untuk prompt foto, video itu masih oke. Dan sekarang itu untuk video sekarang masih oke, untuk Sora juga oke, Gemini oke, Midjourney itu gila. Kalau misalnya Mas tahu perkembangan Midjourney sekarang, Midjourney detail banget Mas. Dia bisa dia kalau misalnya kita tahu tuh untuk kita generate video, untuk muka kan masih kelihatan seperti plastisin, masih kelihatan kayak karet gitu. Nah kalau yang udah aku research,
Dia Midjourney itu ada reskin texture. Dia skin AI-nya itu orangnya sudah dimiripin sama aslinya. Itu menurutku gila. Midjourney walaupun agak mahal tapi hasilnya gila, Pol. Bagus banget. Si Midjourney generating foto only atau sama video Dia juga? foto, video bisa dia. Video juga jadi Kan, real banget jadi gitu. menurutku nanti ke depannya bakal ada showcase movie-movie Iya sih. yang pakai AI. Iya sih. Jadi menurutku belum levelnya movie, cuman di showcase layaknya movie. Itu menurutku itu gila. Kalau misalnya kita lari ke suara, menurutku untuk produktivitas aku masih pakai Event Lab sih. Eleven Labs. Event Labs itu iya. untuk background videoku itu masih bagus sih. Atau enggak kalau misalnya kalian pakai CapCut yang paling sering orang pakai itu CapCut sekarang itu kan aku kan ada termasuk dari timnya CapCut juga ya, CapCut PGC. Jadi kita ada community, kita masuk aku memang di invite untuk join di CapCut-nya dan itu fitur di aplikasi sudah mulai AI semua, Bro. Semuanya udah AI. Kita mau generate foto, video bisa. Oh. Bisa, udah langsung di situ. Kita mau bikin storytelling kayak cerita-cerita fiksi atau cerita-cerita tentang sosial, tentang Indonesia. Contoh kita lagi Pancasila, kita mau bikin ceritanya, bisa pakai CapCut dalam sekali ketik langsung. Ini ngemudahin editor-editor banget. Ngemudahin banget. Aku sekarang masih pakai CapCut. Aku gini ya, di note, aku nggak pakai Photoshop, tidak pakai Premiere Pro. Aku pakai aplikasi yang ada di HP, Canva dan CapCut. Ya kita lihat ya kerja pakai kayak gimana kan? Iya. Itu pure CapCut dan Canva. Dan mungkin foto-fotonya kita pakai ChatGPT, Gemini, Midjourney, dan juga video mungkin satu aku mau tambahin Kling AI juga oke sih. Kling AI. Kling AI juga oke sih. Menurutku dia masih sustain, masih bagus dengan range harga 80.000, 90.000 dia masih oke sih. Jadi worth it ya subscribe Worth it banget. satu AI itu. Nah, aku mau jelasin kalian mau belajar AI. Mungkin sama kayak Mas pertama kali tadi ya. Mas pas awal-awal tahu AI, itu kan sangat overwhelmed. Ya kan kita kayak, wah bagus banget gini. Waduh, mau mulai belajar dari mana ya? Ketika kita sudah memulai fase overwhelm, jadi aku biasa tuh ada dua fase untuk awal-awal. Fase pertama skeptis, fase kedua tuh overwhelm. Jadi fase pertama skeptis yang kita bingung, apaan sih AI? Oke. AI itu apa sih? AI ini bisa buat apa? Buat perusahaanku tuh apa? Yang kedua overwhelm. Ketika kita tahu AI sepowerful itu, kita overwhelm. Kita wah keren banget. Mulainya dari mana bingung. Karena banyak banget Karena nih. saking banyaknya yang kita tahu, kita overwhelm. Kita bingung startnya dari mana. Nah, yang terakhir aku mau bilang, carilah guru-guru yang terbaik untuk belajar tentang AI. Kalau misalnya kalian mau otodidak silakan, mau otodidak. Kalau misalnya kalian mau mengikuti media edukasi silakan. Kalau kalian misalnya mau berguru silakan. Seenggaknya setelah memasuki fase overwhelm, kalian harus cepat-cepat cari jalan yang benar. Jangan ketika udah sudah bagus kalian biarin. Itu potensi yang sangat-sangat kebuang menurutku. Okay. Karena di saat aku overwhelmed, aku jujur untuk otodidak itu sebenarnya agak susah karena terlalu banyak resource di luar kan. Iya. Resource di Indonesia ada, di luar ada. Dan untuk menemukan jalan itu perlu pribadi lah yang tahu sendiri. Misalnya kita mau diajarin orang bisa, otodidak bisa. Cuman kalau misalnya mau yang gampang ya diajarin gitu sih. Nah, itu menurutku sih. Jadi ada 3 fase. Pertama fase skeptis, kedua fase kita overwhelm, ketiga fase kita harus menemukan jalan yang benar untuk mengikuti path-nya AI ini. Oke, last question Mas. Kira-kira berarti ke depan nih skill apa nih yang harus dipunya sama mungkin yang penonton-penonton atau yang lagi yang harus disiapin di era AI ini atau prepare 2 tahun ke depan. Betul. Kira-kira skill apa sih yang bakal berharga di masa depan nanti? Oke, ini mungkin pertanyaan yang sering kedengeran di aku lah. Aku misalnya bicara sama orang awam, skill apa sih yang dibutuhin? Skill apa yang nanti nggak ketutup sama AI? Paling pertama yang namanya creativity. Tetap kita walaupun pakai AI, kita tetap harus punya creativity. Contoh, pekerjaan pertama yang paling orang skeptis dulu, sampai sekarang mungkin, namanya prompt engineer. Pernah dengar prompt engineer? Ya. Oke, itu pekerjaan yang dulunya tuh kita nge-prompt, kita bisa bayar prompt. Dulu tuh zaman 2025 awal tuh 2024 akhir ada yang jualan prompt. Sekarang itu disampah-sampahin sama orang. Jadi kayak diejek lah. Ngapain jualan prompt, orang bisa kasih prompt gratis. Tapi di zaman itu prompt itu adalah suatu skill. Prompt itu dulu ada suatu skill. Jadi menurutku sekarang ini aku mau simpulin kayak AI yang sekarang lagi running, yang lagi bagus, di zaman nantinya akan menjadi sampah. Karena AI yang sekarang itu nanti tidak powerful lagi, ada yang lebih powerful lagi.
Jadi menurutku ini kita jangan jadi produk si AI, tetap kita harus mengikuti perkembangan. Tetap teknologi tidak pernah mati. Jadi walaupun AI ini kita udah mahir, udah pro, walaupun aku nih sudah literasi AI mungkin sudah oke, tetap aku harus belajar terus. Tetap teknologi nggak pernah habis. Manusia ingin mempunyai sesuatu yang lebih baik pastinya. Dan kayak contoh Amerika, China pasti dia pengen punya teknologi yang paling mutakhir. Kita nggak bisa lawan, kita harus mengikuti. Yang kedua itu, kalau misalnya kalian memang susah untuk belajar AI, di bidang yang kalian mungkin mahir sekali, kalian harus bisa menjadi analisnya. Jadi walaupun mungkin kalian, aduh AI ini, aduh apaan sih kalau susah belajarnya, kalian harus mahir di bidang yang kalian benar-benar tekuni, baru kalian bisa jadi analis ya. Oke. Jadi menurutku yang pertama kreativitas, dan kedua AI ini nggak sulit kok belajarnya. Kalian bisa tanya AI di AI, ya nggak? Ada dari berawal build LLM, belajar machine learning, deep learning, computer vision, dan sekarang skripsiku juga lagi tentang edge computing AI. Jadi semua itu kita bisa belajar di AI itu sendiri. Tapi dengan satu syarat, double recheck. Karena takutnya kita pakai AI, kita otaknya nggak kepake nih. Jadi semua yang dipikirkan AI, oke kita telah mentah-mentah 100% kita ambil. Itu bahaya juga gitu loh. Karena walaupun sistem otonomus yang udah ada sekarang ya robot nih, itu tetap kita harus tetap pantau. Nggak bisa kita 100% kita tinggalin. Takutnya nanti ada kenapa-napa. Jadi manusia ini nggak bakal bisa kegantikan. Ya orang-orang Indonesia tuh kan skeptis ya. Terlalu sering digiring opini AI ini kayak robot, AI ini ngancurin hidup manusia. Kagak. Aku bisa jamin 100% nggak mungkin AI gantiin manusia kalau dia mau belajar. Luar biasa banget obrolan kita hari ini. Ya, gitu lah. Ya semoga bisa jadi membuka buat mata-mata orang yang masih skeptis dengan AI atau baru bingung nih mau belajar AI dari mana. Semoga obrolan kita hari ini bisa ngasih insight yang insight yang bagus lah untuk warga-warga masyarakat sekitar yang memang mau literasi AI-nya bisa lebih baik lagi. Ya bisa nontonnya podcastnya Mas Rizky atau enggak bisa juga lewat IG-ku kerja pakai AI. Oke, atau juga langsung ke IG-nya Mas Dunkan. Ya boleh, ntar dropnya di bawah ya. Oke, thank you so much Mas Dunkan. Siap, sama-sama, terima kasih sudah diundang. Buka lagi nih. Mana ya Mas? Tentang AI dan lain-lain. Oke guys, itu aja. Mungkin kalau misalnya kalian ada yang opini kalian tentang AI kayak gimana, boleh tulis di komen ya. Boleh. Thank you Mas Rizky. Thank you, man. Sip. Aman ya? Gigi Gigi ya.